Lantas apakah Sinteyong akan berlabuh kembali ke Timnas Indonesia? Untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Selamat sore Pak Jendra. Baik, Bung Wesley, seberapa besar nih menurut Anda peluang Sinteyong bisa kembali melatih Timnas Indonesia? Ini kayak tebak-tebak buah manggis kita ya, karena kebijakan yang mengejutkan itu kan terjadi beberapa kali ketika Sinteyong diputus hubungan kerjanya dipecat, apakah itu sudah melalui proses, sudah melibatkan exco atau tidak, lalu kemudian pergantian kepada PT Freeport, apakah sudah melalui pertimbangan para exco atau tidak, apakah sudah ada pertimbangan teknis atau tidak, tiba-tiba kita dapat PT Freeport, lalu tiba-tiba tanpa ada preskon, tanpa ada jumpa pers, tanpa pemberitahuan PT Freeport dan timnya dilepas. Jadi ini penuh dengan kejutan. Bukan tidak mungkin Sinteyong akan kembali direkrut, tapi saya yakin ini kan belajar dari pengalaman goyang-goyang isu-isu itu kadang-kadang ada skenario juga Mbak Diandra. Coba lihat berapa kali asisten Sinteyong bercerita banyak di berbagai platform di sosial media maupun di media bahwa cerita tentang SBY, cerita tentang masa lalu, apakah itu semua pertanda? Lalu kemudian desakan netizen, apakah itu bisa membuat Pak Erik dan Esko, ya semoga kali ini Esko juga terlibat ya, Esko PSSI tidak hanya ketum yang mengambil keputusan, bisa mengambil dan melihat positifnya kalau bawa kembali Sinteyong dengan negatifnya banyakkan mana. Pertama Sinteyong sudah dilepeh begitu aja ya, bahasanya lepeh ya, bisa dilepas begitu aja. Kemudian apakah Pak Erik punya kebesaran hati untuk menerima kembali orang yang dilepas tanpa ada penjelasan sama sekali kan? Ya maaf ya, sampai sekarang kan kita nggak tahu penjelasan utama PSSI melepas Sinteyong kan nggak jelas ya. Apa sih masalah utama mereka? Baik. Nah, kalau kita lihat di media sosial begitu, ini kan ada tekanan publik yang besar minta Sinteyong untuk kembali. Apakah ini akan menjadi pertimbangan PSSI untuk merekrut kembali Sinteyong, Bung Wesley? Saat ini kekuatan netizen memang tidak bisa dianggap enteng, Mbak. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu masukan. Tadi kan kita lihat lagi kerjasama PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, yang terjadi Januari tahun ini, bahwa di situ ada kerjasama pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pelatih, pertukaran pelatih, pengembangan usia muda. Nah, apakah itu masuk dalam kategori pelatih timnas? Nah, kita nggak tahu isinya apa. Apakah kemudian PSSI bisa membelokkan kembali isi kerjasama itu dan mengambil Sinteyong, atau yang seperti isu yang saya dengar mulai bisik-bisik mencari pelatih dari Italia. Ya itu kita yang tadi saya katakan PSSI ini penuh kejutan sekarang. Baik, nah kita tahu juga bahwa Sinteyong ini kan juga sebelumnya dinilai berhasil membangun pondasi timnas sejak kelompok umur. Nah, apakah ini juga akan menjadi pertimbangan dan mungkin apa yang harus mungkin diperbaiki, Bung Wesley? Nah, kalau kita bicara pondasi sepak bola usia, FIFA itu sudah menegaskan, Mbak, ukuran pelatih senior itu adalah hasil bukan pembinaan. Jadi kita mau mengukur Sinteyong atau pelatih manapun yang tim senior dari kategori mana dulu. Kalau dia diukur pembinaan, ya kita salah menempatkan orangnya. Kecuali dia kita tempatkan dalam berbagai macam kategori usia sebagai pelatih. Lalu dia akan melakukan pembinaan dan mengambil peran kepala tim senior, dan kita menilainya dari dua itu, pembinaan dan hasil. Jadi kita nggak bisa mengatakan Sinteyong sebagai pelatih timnas senior berperan terhadap pembinaan. Kita lihat dulu isi kontraknya apa. Oke, berarti ini lebih orientasinya ke hasil. Nah, kalau bukan Sinteyong, menurut Bung Wesley siapa yang cocok melatih timnas ini? Ini yang terus kita bicarain ya, kita bisik-bisik sana sini. Tadi saya katakan kalau masih ada kontrak dengan KNVB mungkin saja dari Belanda lagi. Cuman kan membangun sepak bola itu tidak cukup dengan nama besar, tapi dengan sistem, dengan program. Nah, kalau nama-nama besar yang kita kenal disebut-sebut, Van Hal sudah hilang dari peredaran, muncul Frank de Boer. Tapi jangan lupa Frank de Boer punya track record juga banyak gagalnya. Terakhir kan di Uni Emirat Arab dipecat juga di Al Jazeera. Kemudian muncul nama
Erik ten Hag lah, netizen minta gitu ya. Kemudian muncul lagi Mark van Bommel. Nah itu gajinya gede-gede banget, Mbak. Gajinya Mark van Bommel itu di Belgia sebelum dia selesai kontrak itu 12,4 miliar per bulan. Oke. Ya, sementara kita dengar PT Clever kan 1,5 per bulan ya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan timnas Indonesia susunan pemainnya banyak juga dari Belanda. Apakah memang idealnya seperti tadi yang Bung Wesley bilang, ini kan belum tahu apakah kontrak sama KNVB itu masih berjalan atau bagaimananya. Ini idealnya apakah untuk pelatih cocoknya lebih ke pelatih Belanda kah atau bagaimana menurut Bung Wesley? Secara teori memudahkan, Mbak. Tergantung kepada pelatihnya. Pelatihnya bisa mengenal nggak, memaksimalkan nggak potensi yang dimiliki oleh timnya. Dia mengenal karakter timnya nggak. Kan yang membela tim nasional kan tidak hanya pemain-pemain naturalisasi atau diaspora. Ada anak-anak kita yang berkompetisi di dalam negeri dan karakter bermainnya seperti ini dan dia harus mengenal lagi siapapun dia. Mau pelatih dari Belanda mungkin cocok untuk mempercepat proses membangun chemistry pelatih baru dengan pemain-pemain diaspora. Mungkin itu akan membantu. Tergantung lagi filosofi bermainnya seperti apa. Karena yang kita lihat filosofi bermain Patrick Kluivert kan tidak ketemu tuh di semua pertandingan yang dimainkan, dicoba-coba. Dia memainkan gaya Sintayong, berhasil lawan Bahrain lawan Cina. Dia coba-coba lagi di dua uji coba. Kita lawan Thierry Taipei dan Lebanon, coba lagi di Arab Saudi di partai penting dia coba-coba lagi. Jadi dia belum nemu kerangkanya. Nah ini yang kita butuh pelatih yang memang sudah punya kerangka. Kalau meneruskan kerangka Sintayong, ya silakan, tidak ada salahnya, karena menurut saya Sintayong bisa jeli melihat potensi yang dimiliki oleh para pemain nasional kita. Nah, kalau kita melihat di masalah timnas Indonesia, seringkali ini ada kendalanya adalah di ruang ganti begitu. Lantas karakter pelatih seperti apa yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah di ruang ganti timnas Indonesia? Sebenarnya Mbak, kalau boleh jujur ya, pemain tim nasional kita, mau yang lokal, diaspora itu sebenarnya kan nggak terlalu bisa dibilang bintang besar kalau kita bicara Spanyol, Italia, Jerman, Inggris, nama-nama besar di sepak bola. Nama-nama pemain diaspora kita kan besarnya di sini, diagung-agungkan di sini. Sebenarnya siapapun pelatihnya mereka harus ikut. Mereka bukan siapa-siapa kok di luar sana, bukan bintang besar. Mereka bintang besar dan menjadi idola di Indonesia. Begitu juga pemain lokal kita. Pemain kita kan terkenal nunut kepada pelatih siapapun itu. Jadi karakternya tidak perlu bernama besar, tapi mengerti program, mengerti cara bekerja, dan mengerti berkomunikasi dengan baik. Karena di dalam kamar ganti sekarang nih Mbak, saya bertanya kepada pemain yang sekarang masih tim nasional, yaitu ada bahasa, di sana ada bahasa Belanda, bahasa Inggris. Ketika mereka di antara teman-teman diaspora kita berkomunikasi, mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Begitu di dalam lapangan, mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Lalu kalau berkomunikasi dengan temannya dari Indonesia, mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lalu pemain Indonesia akan berkomunikasi sama mereka dengan bahasa Indonesia. Itu butuh kemampuan seorang pelatih untuk memadukan itu dalam waktu dekat. Kalau memang kita mau ngejar, ini insting saya ya Mbak, PSSI akan menebus semuanya di Piala AFF Juli sampai Agustus tahun depan. Mereka akan menebus kegagalan di Piala Dunia itu karena kita belum pernah juara AFF. Siapa tahu ini menjadi obat kekecewaan. Oke, kalau dalam waktu dekat pelatih ini kan sedang digodok nih siapa yang akan masuk di timnas Indonesia. Kira-kira apa yang paling krusial untuk dibenahi, Bung Wesley? Sama program yang jelas, kan sistem sepak bola itu harus dibahas oleh tim kepala. Kemudian bagi saya nih Mbak Yandra, kalau kita memilih pelatih ya harus melibatkan para esko. Nah dari para esko yang sekarang, dari wakil ketum, siapa orang yang benar-benar berada dari unsur teknis, yang bisa berbicara secara teknis, bukan bicara politiknya atau marketingnya atau apanya. Kan nggak ada expo kita yang unsur teknis. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan untuk memilih siapa dan kemudian karakter seperti apa yang kita butuhkan. Mereka harus punya program, saya jelas itu. Harus punya program yang berkelanjutan tingkatan usia U16, U17, usia 19, U20, U23, senior, itu gaya mainnya itu harus diarahkan oleh
direktur teknik yang sekarang masih asal Belanda, atau viewers. Kemudian penasihat teknis kita, Jody Craft juga asal Belanda. Apakah dua sosok ini bisa bekerja sama dengan pelatih kepala nanti untuk menetapkan filosofi gaya bermain, karena itu jangka panjang. Makanya saya katakan ini butuh sistem, bukan hanya nama besar untuk pelatih tim nasional. Baik, baik. Menjadi butuh sistem, bukan hanya nama besar saja, yang penting bisa membenahi persepak bolaan di Indonesia. Terima kasih banyak Bung Wesley Hutagalung sudah bergabung dengan Ayu Sore. Salam sehat selalu, salam sepak bola. Dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali jadi calon kuat pengganti Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkap Indonesia selalu menjadi yang pertama di hatinya. Shin Tae-yong mengakui hatinya masih tertinggal di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki ketertarikan emosional dengan tim dan para pendukungnya di Indonesia. Ungkapan perasaan ini disampaikan oleh Shin Tae-yong setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Curahan hati Coach STY ini dilontarkan di tengah kabar Timnas Indonesia akan kembali dilatih olehnya. Hingga kini, PSSI mempertimbangkan nama Shin Tae-yong sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk melatih Timnas Indonesia. Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, ia berpotensi melanjutkan proyek pembinaan generasi muda yang telah ia bangun, sekaligus mengembalikan identitas permainan Timnas Indonesia yang agresif dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan.